Strategi. Strategi adalah menjadi jembatan yang memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan memudahkan pencapaian tujuan. Tidak hanya untuk mencapai tujuan personal, tetapi juga dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dalam bentuk perusahaan dan bisnis. Pengertian strategi secara umum dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi membuat skema untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Selanjutnya akan menjelaskan tentang strategi-strategi diversifikasi. Definisi dari strategi diversifikasi yaitu suatu strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Pada dasarnya, setiap orang memiliki latar belakang dan tujuan investasi yang berbeda-beda dalam melakukan diversifikasi. Karakter instrumen yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama adalah potensi tingkat pengembalian atau return, yang kedua adalah risiko, yang ketiga adalah likuiditas. Bentuk-bentuk diversifikasi. Yang pertama adalah diversifikasi konsentris, merupakan strategi penambahan produk baru yang masih ada kaitannya dalam hal kesamaan teknologi, fasilitas bersama, atau jaringan pemasaran yang sama dengan produk yang ada saat ini. Strategi diversifikasi konsentris akan berhasil apabila bersaing dalam industri yang rendah pertumbuhannya, menawarkan harga produk yang baru yang kompetitif, dan daur hidup produk saat ini mengalami penurunan, memiliki tim manajemen yang kuat. Contoh dari strategi diversifikasi konsentris yaitu selain menjual susu, menjual juga keju dan juga yogurt. Yang kedua adalah strategi diversifikasi horizontal. Strategi pengadaan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk dan pelanggan yang ada saat ini, yaitu pengertian dari diversifikasi horizontal. Contoh dari diversifikasi horizontal yaitu perusahaan penerbangan Air Asia memiliki persewaan mobil Air Asia, asuransi penerbangan, dan juga protection. Yang ketiga adalah strategi diversifikasi konglomerat, yaitu penambahan produk baru yang dipasarkan di pasar baru yang tidak berkaitan dengan yang ada saat ini. Agar berjalan efektif, ada beberapa pedoman bagi strategi diversifikasi konglomerat yang diikuti, yaitu yang pertama adalah terjadi penurunan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, kemampuan manajerial dan modal untuk berkompetisi dalam industri baru. Yang ketiga, adanya tindakan antitrust atau atas bisnis yang terkonsentrasi pada bisnis tunggal. Contoh dari diversifikasi konglomerat yaitu PT Wings yang semula dengan usaha sabun atau personal care bergerak di sektor mie instan dengan menciptakan mie sedap, kecap sedap, Top Coffee, Just Juice, dan juga lain-lain. Kelebihan dan kekurangan diversifikasi. Yang pertama adalah kelebihan diversifikasi, yaitu diversifikasi dapat meningkatkan pendapatan bisnis seperti mendapatkan profit yang optimal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan profit, perusahaan tidak terfokus pada produk saja. Yang ketiga, perusahaan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, nilai produk akan bertambah karena adanya perluasan market. Kekurangan-kekurangan dari diversifikasi yaitu modal untuk mengembangkan bisnis akan banyak. Hal ini karena setiap perbedaan produk dan jenis yang dikembangkan akan mempengaruhi modal awalnya juga. Yang kedua, perusahaan harus riset terlebih dahulu terkait market baru yang akan dimasuki. Yang ketiga, memerlukan orang yang sudah handal dalam mengurus bisnis yang baru. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang strategi defensif. Defensive marketing strategi adalah tindakan-tindakan marketing yang dilakukan untuk melindungi target konsumen, keuntungan, hingga brand positioning dari kompetitor. Strategi ini dilakukan dengan anggapan sejumlah konsumen akan beralih ke kompetitor yang bahkan dapat menyebabkan kompetitor tersebut memimpin pangsa pasar. Jenis-jenis defensive marketing strategi berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama positive strategi, yaitu strategi yang dirancang untuk mempertahankan pelanggan. Yang kedua adalah inertial strategi, yaitu strategi yang dirancang untuk memperlambat tingkat kehilangan konsumen. Yang kedua berdasarkan mencapai tujuannya, yang juga dibagi menjadi dua, yaitu retargeting strategi yang berfokus pada kekuatan brand. Yang kedua adalah parity strategi yang berfokus pada kekuatan yang dirasakan dari kompetitormu.
Cara-cara menerapkan defensive marketing strategi, yaitu lakukan self attack. Yang kedua, beri konsumen kejutan. Yang ketiga, memanfaatkan customer insight. Yang keempat, tingkatkan kualitas produk. Yang kelima, lakukan penyesuaian harga. Yang keenam, iklankan kekuatan brand. Selanjutnya akan menjelaskan tentang strategi-strategi Michael Porter. Ada 5 strategi Michael Porter. Yang pertama adalah strategi biaya rendah atau cost leadership. Cost leadership menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini ditujukan kepada konsumen yang relatif mulai terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Suatu strategi di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan perbedaan harga antara produk-produk dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah strategi pembedaan produk dan jasa atau diferensiasi. Suatu strategi di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antara produk perusahaan dengan produk-produk dari perusahaan saingan. Yang ketiga adalah strategi inovasi atau innovation. Untuk dapat berkompetisi dengan perusahaan lain, diperlukan inovasi produk yang dihasilkan. Produk memiliki keunikan tersendiri yang tidak dipunyai produk lain. Dalam hal ini, menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru. Selanjutnya adalah strategi tumbuh atau growth. Perusahaan dapat berkembang cepat jika berekspansi keluar wilayah. Perusahaan tidak hanya bergerak di wilayah regional, namun bergerak secara global. Ekspansi ini sangat berguna dalam memasarkan produk. Dalam perkembangan ekonomi, perusahaan dapat membuka anak cabang di wilayah lain. Teknologi informasi membantu perusahaan untuk melakukan kontrol dan hubungan dengan anak usahanya di wilayah lain. Selanjutnya adalah strategi kerjasama atau alliance. Membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau perusahaan lain dengan cara menggunakan sistem informasi. Kerjasama dengan pelanggan, pemasok, kompetitor, dan perusahaan-perusahaan yang lain sangat diperlukan dalam juga perkembangan sebuah perusahaan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.